Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana. Saya Nanda Charunisa. Saya Ines Hanifa Kamil. Saya Fatir Muammar. Saya Ahmad Tafanidam. Saya Nur Zakira Sahmani. Saya Anita Boton Patasik. Saya Nur Hamdana. Dan saya Febriani Sandar. Kami akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi di Indonesia bersifat kolektivitas, yang artinya bisa berlanjut selama-lamanya atau waktu sementara dan bersifat sukarela. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama itu tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua itu ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam permusyawaratan serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga itu paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan. Pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang diperintahkan oleh raja-raja otokratis. Namun, sampai batas tertentu, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam Nusantara dan setidaknya diterapkan dalam entitas politik yang lebih kecil seperti desa-desa di Jawa, negara bagian Sumatera Barat, dan bahkan di Bali. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad XF sampai XF, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat berraja pada penghulu, penghulu berraja pada mufakat, dan mufakat berraja pada alur dan patut. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap berlahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan untuk mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan yang mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan. Tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupannya, kehormatannya, hak-hak dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu memiliki tanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nasional. Negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi adalah sebuah entitas yang berdasarkan negara atau konsepsi bangsa atau national state, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokratis yang panjang.
Pusat pertumbuhan demokratis terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokratis partisipatif dalam negara kota. Sekitar abad ke-5 Masehi selanjutnya muncul pada praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dari Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Firenze. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Selanjutnya, sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan penyerangan, pemerintah demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa abad sekitar 14-17 Masehi setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra menimbulkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Sekian dari kami, saya akhiri dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.